Lalu tiba-tiba Akbar yang tadinya seorang kontraktor dan pengusaha sukses rela banting setir bekerja sebagai debt collector mobil untuk bisa mendapatkan sedikit nafkah bagi sang istri. Di saat itu Akbar jadi gila bekerja demi membahagiakan istrinya. Pekerjaan yang Akbar jalani pada saat itu membuat dia jadi jarang pulang. Namun usaha yang Akbar lakukan seolah semakin tak memiliki arti apapun di mata sang istri. Setiap hari. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Dan kejadian kali ini datang dari Bogor. Cerita ini melibatkan seorang wanita yang bekerja sebagai staf di Badan Narkotika Nasional atau BNN. Namun tragisnya, dia berakhir dieksekusi oleh suaminya sendiri. Yang memprihatinkan dari cerita ini adalah ketika suaminya ini mengeksekusi dengan cara menembak, anaknya yang masih balita menyaksikan kejadian tersebut di hadapan kedua orang tuanya ini. Kejadian ini benar-benar gila banget sobat. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Sejak akhir pekan lalu heboh pemberitaan terkait seorang pegawai Badan Narkotika Nasional yang ditemukan tewas dengan luka di punggungnya. Rekaman suara berisi percekcokan antara pelaku dengan korban yang merupakan pegawai BNN. Pemirsa, seorang pegawai di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Lido Bogor ditemukan tak bernyawa. Seperti biasa sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share cerita ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu kalau cerita ini ada. Oke, jadi gini sobat. Di sebuah daerah yang bernama daerah Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ada seorang perempuan yang bernama Indria Kameswari yang berusia 38 tahun. Dia merupakan wanita kelahiran Ciamis, Jawa Barat tahun 1979 dan dia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Indria ini lulus dari SMP 1 Ciamis, Jawa Barat pada tahun 1994 dan pada masa SMP, Indria ini cukup famous atau terkenal di sekolahnya. Dia dikenal dengan kecantikannya, terus supel, cerdas, dan juga humoris. Jadi banyak teman-teman yang senang kepada dia. Lalu setelah masa SMP-nya habis, dia melanjutkan pendidikan di salah satu SMA yang berada di Ciamis juga, tidak jauh dari tempat dia tinggal. Nah lalu sobat, karena dia ini cantik serta cerdas, dia setelah lulus SMA pernah menjadi finalis Mojang Jajaka Ciamis pada tahun 1997-an. Dan dari berbagai prestasi non-akademisnya itu, Indria berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di salah satu universitas swasta di Bandung, tepatnya di Universitas Pasundan. Indria pada saat itu mengambil jurusan ilmu komunikasi. Dia lulus dari Universitas Pasundan pada tahun 2000-an. Dan pada masa kuliah, banyak sekali laki-laki yang suka dengan Indria karena kecantikan dari Indria ini. Saking banyaknya pria yang mencoba untuk merebut hatinya, Indria akhirnya luluh kepada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter. Keduanya di saat itu bertemu dan saling berhubungan alias pacaran. Dan oleh karena itu, mereka memilih untuk lebih serius lagi membina hubungan mereka. Dan hubungan mereka pun berlangsung lama sampai Indria ini lulus dari kuliahnya. Karena Indria ini memang sosok yang cerdas, tidak lama setelah lulus dia langsung diterima kerja di Balai Diklat Badan Narkotika Nasional atau BNN. Lalu kurang dari 1 tahun dia bekerja, di pertengahan tahun 2001, Indria ini akhirnya menikah dengan kekasihnya, si dokter tadi, yang berasal dari Aceh, yang sudah dia pacari cukup lama. Dari pernikahannya itu, Indria ini memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2002. Nah sayangnya, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, hanya berjalan sampai 7 tahun aja. Dimana beberapa tahun setelah dia menikah, keduanya terlibat banyak percekcokan. Ada ketidaksepahaman antara keduanya yang menyebabkan mereka harus bercerai. Dan pada perceraian itu, hak asuh anak lelakinya tersebut jatuh ke tangan Indria.
Lalu setelah perceraian itu, Indria ini hidup menjadi seorang janda. Dia hidup bersama anaknya di salah satu kontrakan. Penghasilannya selama bekerja di BNN itu sangat cukup untuk dia dan anaknya. Bahkan dari penghasilannya itu dia dapat membuat hidupnya sangat sejahtera walaupun belum memiliki rumah. Pada saat itu dia mampu bergaul dan hidup hedon dengan membeli barang mewah. Dan dia menikmati masa jandanya itu sendirian sampai di suatu waktu akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang tidak disebutkan identitasnya. Tanpa berlama-lama, dia melangsungkan pernikahan dengan pria ini. Dan sebenarnya pernikahan dia kali ini ya bisa dikatakan tidak jelas. Pihak keluarga Indria di saat itu hanya tahu kalau Indria ini menikah, namun tidak mengetahui jelas dia menikah secara resmi atau tidak. Dan seperti hubungan pernikahan yang sebelumnya, pernikahan kali ini juga tidak berlangsung lama. Indria dengan laki-laki yang baru dia nikahi ini bercerai lagi. Setelah perceraian yang kedua kalinya, dia lumayan kapok untuk membina hubungan lagi. Pada saat itu, jadinya dia hanya fokus bekerja dan mengurusi anak sematawayangnya. Lalu, hingga beberapa tahun kemudian, yaitu tepat di awal tahun 2012, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang berhasil membuat dia luluh lagi. Dan pada saat itu, dia bermain Facebook dan berkenalan dengan pria yang bernama Muhammad Akbar. Muhammad Akbar ini merupakan laki-laki asal Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang lahir pada bulan Desember tahun 1978. Muhammad Akbar dan Indria itu memang berkenalan di Facebook. Mereka berteman di Facebook dan Indria sempat ngestalk dan mencari tahu tentang Muhammad Akbar ini. Yang ternyata Muhammad Akbar sudah berstatus sebagai seorang duda dengan anak satu. Nah ternyata nih sobat, pada saat itu bukan hanya si Indria aja yang ngestalk. Sebaliknya Muhammad Akbar juga mencari tahu dan mulai tertarik dengan Indria. Karena kalau dilihat dari postingannya, Indria ini cukup narsis di sosial media dan membuat si Akbar ini mencoba untuk mencari kesempatan agar bisa berkomunikasi dengan Indria dengan menanggapi setiap postingan dan cerita yang dibagikan oleh Indria. Nah, dari situlah sobat, akhirnya mereka berdua kemudian menemukan kesempatan untuk saling berhubungan. Semakin lama hubungan keduanya, akhirnya mereka semakin intens. Indria ini merasa nyaman dengan Akbar, begitu juga sebaliknya. Nah, lalu sobat, dari kirim-kiriman pesan, kemudian hubungan keduanya semakin dekat. Mereka jadi sering bertemu dan akhirnya pacaran. Lalu pada saat pacaran itulah si Indria ini mulai mencari tahu latar belakang dari Akbar. Dan pada saat itu Indria mulai mengetahui kalau Akbar ini merupakan orang yang sangat pintar, di mana dia merupakan lulusan S1 komputer di Australia, bahkan pernah bekerja di Amerika selama 3 tahun. Tak hanya itu sobat, ketika berkenalan dengan Indria, ternyata si Akbar ini merupakan seorang kontraktor yang penghasilannya cukup besar dan sangat cukup lah kalau misalkan nantinya mereka menikah dan harus membiayai hidupnya Indria. Indria pun merasa kagum dengan sosok Muhammad Akbar ini. Dia mulai memberikan kode-kode untuk serius menjalin hubungan alias ingin dinikahi. Lalu sedangkan Akbar ini, dia mengetahui kalau Indria ini merupakan pegawai BNN dan dia mulai tertarik dengan sosok Indria yang cantik serta merupakan wanita karir. Nah, lalu singkat cerita setelah beberapa kali mereka bertemu, mereka kemudian memantapkan hati untuk menuju ke hubungan yang lebih serius. Indria kemudian membawa Akbar untuk diajak menemui keluarganya untuk meminta restu. Karena untuk pernikahan ketiganya ini, Indria tidak mau merahasiakan apapun. Dia ingin pernikahan kali ini direstui oleh keluarganya. Setelah mendapatkan restu, mereka pun langsung menyegerakan pernikahan. Dan setelah menemui keluarga dari Indria, singkat cerita, akhirnya Akbar meminang Indria pada tahun 2013. Setelah mereka menikah, dari hasil pernikahan itu, 3 tahun kemudian mereka berdua dianugerahi seorang putri. Pada awal pernikahan mereka, kehidupan ekonomi keduanya terbilang sangat mapan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh si Akbar yang bekerja sebagai kontraktor dan juga menjalankan sejumlah bisnis. Dari hasil kerjanya itu, Akbar ini memiliki banyak sekali aset seperti tanah, mobil, dan masih banyak properti lainnya. Pada saat itu keluarga mereka bisa dibilang sangat bahagia. Akbar selalu bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Indria, dan Indria yang menerima itu tentunya sangat senang. Saking senangnya, kerap kali Indria ini memamerkan kebahagiaannya itu melalui sosial media. Dan kebahagiaan mereka ini berlangsung selama beberapa tahun. Hingga ketika anak mereka menginjak usia 4 tahun, keadaan ekonomi Akbar tiba-tiba
mulai tidak stabil. Akbar semacam mendapatkan cobaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Di saat itu usaha yang sedang dia jalankan mulai satu persatu mengalami kerugian dan jatuh. Segala upaya telah Akbar lakukan untuk mempertahankan bisnisnya. Namun sayangnya pada saat usahanya itu diambang kebangkrutan, tidak ada suntikan modal yang masuk untuk membantu Akbar, yang mengakibatkan bisnis yang dia jalankan akhirnya benar-benar bangkrut. Lalu semenjak saat itu keadaan keluarganya mulai kacau. Akbar ini mulai berhutang di mana-mana yang membuat dia harus menjual beberapa aset agar bisa menutupi hutang tersebut. Lalu di samping itu, pada tahun 2013, Indria ternyata malah bernasib mujur. Dia diangkat menjadi PNS alias pegawai negeri sipil, yang mana pendapatannya kebetulan juga ikut meningkat pada saat itu. Nah lalu selang beberapa lama setelah sang istri Indria diangkat sebagai PNS, Akbar tiba-tiba meminta agar Indria mengajukan permohonan untuk pindah penempatan kerja agar bisa dipindahkan ke daerah yang dekat dengan kota Jakarta. Dan pengajuan tersebut sudah lama diusulkan, tetapi akhirnya baru di tahun 2015 pengajuan itu diterima oleh pihak kantor dan Indria pun dipindahkan ke daerah Lido, Bogor yang lebih dekat dengan Jakarta. Bersamaan dengan itu, ternyata kondisi Akbar semakin carut marut. Dia semakin banyak terlilit hutang. Karena finansialnya sudah mulai goyang, akhirnya dia memutuskan untuk membawa Indria istrinya untuk tinggal di rumah kontrakan yang ada di daerah River Valley, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Harga sewa rumah di sana cukup murah, yaitu 15 juta untuk per tahunnya. Pada awalnya, Indria ini ya mau-mau aja diajak oleh sang suami untuk pindah ke rumah kecil tersebut. Namun entah apa yang membuat Indria ini tiba-tiba menjadi risih dan muak dengan kondisi yang harus dia terima bersama sang suami. Indria ini merasa dia tidak bisa menerima keadaan suaminya itu, yang mana sejak tahun 2016 Indria mulai berubah. Sikapnya sangat berbeda dikarenakan keadaan ekonomi suaminya yang sedang terpuruk saat itu. Karena dia merasa tidak nyaman kehidupan barunya dengan sang suami, membuat dia sering sekali marah-marah kepada suaminya. Bahkan tak hanya marah-marah, Indria ini juga selalu melontarkan pukulan pada suaminya alias main fisik. Dan Akbar ini hanya bisa menerima dengan kondisi tubuhnya yang penuh dengan memar-memar. Jadi Indria di saat itu sudah mulai melakukan KDRT terhadap suaminya. Setiap kali marah, Akbar hanya bisa bersabar dan diam. Nah, namun kesabaran Akbar ini ternyata tidak cukup untuk Indria, yang membuat Indria semakin menjadi-jadi melakukan kekerasan secara verbal serta fisik terhadap Akbar. Dia pernah melontarkan kalimat yang membuat Akbar benar-benar sakit hati. Dia bilang dia gak mau naik mobil odong-odong dan tinggal di rumah kontrakan yang lusuh kayak gitu. Dia juga menagih janji mobil baru dari suaminya dengan mengatakan, "Mana sekarang mobil yang lu janjiin itu? Mana? Mana mobilnya? Mana mobilnya sekarang? Lu buktiin aja. Yang ini, yang itu, bacot aja semuanya. Coba mana ada bacot lu yang terrealisasi? Gak ada satupun," teriak Indria kepada Akbar. Hal itu ternyata membuat Akbar hanya tertunduk saja. Soalnya dia sangat sayang kepada istrinya Indria. Dia tidak bisa menyakiti Indria dan tidak bisa melawan Indria. Dia adalah tipikal suami yang sudah cinta mati terhadap sang istri dan takut kalau istrinya marah. Tapi apa boleh buat, dia tidak berdaya. Dia dalam kondisi yang sedang terpuruk. Nah lalu karena kejadian itu, Akbar ini mencoba untuk memutar otak. Dia ingin mencari pekerjaan lain agar bisa membuat istrinya bahagia dan tidak marah-marah lagi. Lalu tiba-tiba Akbar yang tadinya seorang kontraktor dan pengusaha sukses rela banting setir bekerja sebagai debt collector mobil untuk bisa mendapatkan sedikit nafkah bagi sang istri. Di saat itu Akbar jadi gila bekerja demi membahagiakan istrinya. Pekerjaan yang Akbar jalani pada saat itu membuat dia jadi jarang pulang. Namun usaha yang Akbar lakukan seolah semakin tak memiliki arti apapun di mata sang istri. Setiap hari istrinya memperolok-olok Akbar dan tetap merendahkan Akbar karena pekerjaannya tidak kunjung memperlihatkan hasil yang memuaskan. Akbar di saat itu benar-benar gila bekerja, yang mana dalam seminggu hanya bisa pulang 3 kali. Di rumah justru disambut dengan pertengkaran. Bahkan umpatan dengan menyebutkan nama-nama binatang yang diucapkan oleh istrinya kerap sekali diterima oleh Akbar dan bahkan didengar oleh para tetangganya.
Indria saat marah juga tidak segan menyebut sang suami dengan sebutan kata gembel karena dia merasa tidak pantas hanya tinggal di rumah kontrakan kecil. Dan saat itu Indria merasa kalau posisinya itu ada di atas Akbar dan Akbar tidak berhak menyanggah cacian dan makian yang dia lontarkan. Lambat laun, keluarga dari Akbar mulai mengetahui kelakuan dari Indria sang istri. Dan keluarga Akbar di saat itu sangat marah dan meminta Akbar untuk menceraikan istrinya yang sudah mulai angkuh ini. Namun Akbar di saat itu bilang, aku sudah terlanjur cinta, aku gak mau kalau harus kehilangan dia. Biarlah dia melakukan itu padaku karena memang aku juga tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada dia, kata Akbar. Dan pihak keluarga Akbar yang mendengar itu pun kemudian diam aja. Karena mereka juga bingung, tidak bisa melarang dan tidak punya hak untuk mengatur Akbar yang sudah berkeluarga. Mereka di saat itu akhirnya pasrah dan menganggap nanti juga Akbar ini bakal capek sendiri. Akhirnya keluarganya tersebut membiarkan Akbar dengan pilihannya. Lalu singkat cerita, sampai tibalah puncaknya pada tanggal 31 Agustus tahun 2017 malam. Pada saat itu, Indria baru saja tiba di rumah pada pukul 11 malam usai melakukan perjalanan dinas ke Yogyakarta. Lalu sekitar pukul 3 dini hari di tanggal 1 September, Akbar ternyata juga baru tiba di rumah. Kebetulan pada saat itu, tepat pada malam takbir Idul Adha alias Hari Raya Kurban. Keduanya baru sama-sama pulang. Mereka sama-sama capek kerja seharian penuh. Dan di saat itu, tiba-tiba sang istri Indria kembali memancing percekcokan dengan nyeletuk kalimat seperti ini. Jadi bawa duit berapa? Pasti bawa duit dikit lagi. Gimana mau cukup kalau kerja gak jelas begitu terus? Kata Indria. Akbar yang mendengar kalimat itu lama-kelamaan menjadi sangat geram dan kesal sekali dan mulai sakit hati. Dia merasa istrinya itu tidak mengerti kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun ucapan istrinya itu lagi-lagi dia diamkan. Dia memilih untuk bergegas ke kamar mandi, bersih-bersih dan pergi beristirahat. Dia mencoba untuk mengenyampingkan ego dan emosinya. Karena dia tahu besoknya dia harus melaksanakan sholat Idul Adha di masjid. Dan di saat itu juga Indria yang tidak diladeni sama sekali akhirnya capek sendiri dan juga pergi bersih-bersih dan tertidur. Singkat cerita tibalah di pagi hari, yaitu hari Jumat tanggal 1 September tahun 2017 bertepatan dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Indria di saat itu tengah bersiap untuk pergi melaksanakan sholat id di masjid. Namun belum sempat berangkat, dia dan suaminya itu lagi-lagi kembali cekcok mulut. Di saat itu, Akbar yang sejak awal sudah bersabar dan tidak mau adanya keributan, kini merasa sangat muak. Dia mulai tidak tahan dengan sang istri. Istrinya di saat itu selalu saja melontarkan umpatan, caci maki yang kerap membuat Akbar ini merasa bersedih. Lalu tak hanya itu, sikap Indria yang kasar hingga berani main fisik akhirnya membuat Akbar benar-benar tidak sabar lagi. Kesabarannya jebol di pagi itu. Yang dimana sobat, sekitar jam 7 pagi, Akbar yang ternyata memiliki sebuah pistol yang sudah dia simpan sejak lama tanpa sepengetahuan sang istri. Lalu tiba-tiba mengambil pistol tersebut. Dia mengeluarkan pistol itu dan Akbar kemudian mengarahkan pistol tersebut pada Indria. Indria di saat itu berteriak, apa itu? Jangan macam-macam kamu. Saya banyak teman polisi. Kamu jangan macam-macam ya, kata Indria. Dan di saat itu Akbar yang sudah emosi dan sudah kehilangan kesabarannya mengatakan, kamu ini menuntut aja. Aku kan sudah berusaha mencari nafkah sebisaku. Tapi kamu gak pernah menghargai itu. Aku muak sekali, kata Akbar. Dan di saat itu Indria mulai ketakutan. Dia berusaha untuk melarikan diri. Namun Akbar yang terlanjur gelap mata kemudian menarik pelatuk dan menembakkan pistol itu tepat di bagian punggung sang istri. Indria yang menerima peluru di tubuhnya langsung tersungkur. Cairan merah mulai berlumuran di mana-mana dan dia mulai tidak sadarkan diri. Pada saat kejadian itu nih sobat, ternyata ada putri mereka, hasil perkawinan dari Akbar dan Indria yang melihat kejadian itu. Dan di saat itu, anak mereka ini kemudian berteriak menangis karena kaget melihat sang ibu yang sudah berlumuran cairan merah. Anak tersebut sudah mulai mengerti jika ibunya meninggal dunia gara-gara dieksekusi oleh sang ayah. Kemudian anak tersebut berlari keluar rumah untuk berteriak memberitahu tetangga sekitar rumahnya. Sambil berlari, dia meminta tolong kepada orang-orang.
Lalu di sisi lain, karena kondisinya di saat itu ya sedang Idul Adha, banyak orang yang baru saja selesai sholat Idul Adha dan sedang berjalan kaki, berbahagia, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan anak dari Akbar dan Indria yang di saat itu datang berlari pada tetangga sambil berteriak, "Ibu meninggal, ibu meninggal," kata anaknya dengan panik. Lalu kemudian beberapa tetangga yang mendengar hal itu seketika segera mendatangi rumah Indria dan pada saat itu mereka menemukan Indria sudah dalam kondisi tengkurap dan berlumuran cairan merah. Kondisinya masih sekarat, dia masih bernafas dan mengeluarkan suara minta tolong. Lalu salah satu tetangga yang mendatangi kediaman Indria kemudian mencoba untuk memberikan air minum kepada Indria. Namun pada saat itu, Indria yang diberikan air minum sempat menelan air minum itu sedikit dan setelahnya Indria pun menghembuskan nafas terakhir. Pada saat itu semua tetangganya mulai panik. Lalu kemudian salah satu tetangga yang kebetulan berprofesi sebagai bidan lantas merobek baju di bagian punggung Indria. Nah pada saat itulah mereka terkejut karena ternyata terdapat satu lubang bekas tembakan di punggung wanita cantik itu yang terus-terusan mengeluarkan cairan merah segar. Bahkan nih sobat, cairan merah itu tidak berhenti meskipun sudah disumpal dengan kapas. Lalu selain itu, setelah dia mati, ternyata juga ditemukan ceceran cairan merah di sekitar tempat cuci baju dan di ruang tengah. Hal itu ditemukan oleh tetangga yang hendak mencari kain untuk menutupi jenazah Indria. Karena mereka penasaran atas apa yang sebenarnya terjadi, salah satu tetangga bertanya pada anak Indria, "Ibu meninggal kenapa, Dek?" Kemudian anaknya itu menjawab, "Ibu bertengkar dengan bapak, lalu ditembak oleh bapak," ucap anak itu dengan nada yang polos dan sedih. Hal itu sontak membuat semua orang yang ada di sana benar-benar kaget. Karena hal itulah salah satu tetangga kemudian menelpon pihak kepolisian agar datang ke TKP. Tetangga yang mendengar hal itu kemudian mencari keberadaan sang suami. Namun Akbar tidak berhasil ditemukan. Dia melarikan diri seusai menembak sang istri. Dan ketika menunggu pihak kepolisian datang, tiba-tiba salah seorang tetangga yang bernama Andi mengaku melihat Akbar pergi dari rumah itu sekitar jam 7 pagi, yang berarti itu sekitar 30 menit sebelum Indria ditemukan. Saat itu Andi mengatakan kalau Akbar pergi dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih dengan sangat terburu-buru. Lalu tak lama kemudian, pihak kepolisian pun tiba di TKP dan langsung mengevakuasi jasad Indria. Nah lalu salah satu warga langsung menjelaskan kepada pihak kepolisian tentang apa yang terjadi. Dan pihak kepolisian langsung mengerahkan anggota lainnya untuk mencari keberadaan dari Akbar. Nah, sementara itu, di sisi lain, Akbar yang menyesali perbuatannya langsung berusaha kabur lewat Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pada saat itu Akbar yang sudah tahu cepat lambat dia akan tertangkap, kemudian menggunakan identitas atau KTP dari kakaknya. Kebetulan banget secara fisik Akbar ini memiliki kemiripan dengan sang kakak. Jadinya dia bisa mengelabui petugas bandara yang bertugas pada saat itu. Dia berhasil menuju ke bandara. Nah, namun sobat, sosok Akbar yang di saat itu hendak melarikan diri sempat terekam oleh CCTV. Dan di saat itu tampak dia memakai topi. Dan ketika melalui X-ray, ternyata di dalam tasnya terdeteksi 3 butir proyektil peluru. Namun entah karena apa, pada saat itu Akbar ternyata berhasil lolos dengan leluasa. Dia berhasil naik pesawat dengan tujuan ke Batam, yaitu kediaman kakaknya. Pihak kepolisian berusaha mencari dan melacak keberadaan Akbar. Hingga akhirnya nih sobat, entah dengan cara apa, tiba-tiba pihak kepolisian menemukan titik terang di mana pihak kepolisian akhirnya mendapatkan informasi kalau Akbar ini sedang berada di kota Batam. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian dan personil BNN yang bekerja sama akhirnya mencoba untuk meringkus Akbar di sana. Dia ternyata berada di kediaman kakaknya di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Dan dia berhasil diringkus pada hari Minggu tanggal 3 September tahun 2017 sekitar jam 11:30 malam. Lalu pada hari itu juga sobat, Akbar langsung diboyong ke Jakarta guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan setibanya di Jakarta, pihak kepolisian langsung menginterogasi Akbar. Dan pada saat dimintai keterangan, Akbar ini dinilai tidak kooperatif. Saat dimintai keterangan, dia selalu memberikan informasi yang berubah-ubah. Dan ketika ditanyakan di mana keberadaan pistol yang dia gunakan untuk menembak sang istri, Akbar tidak pernah mau memberikan jawaban yang pasti. Dia hanya mengatakan itu adalah pistol rakitan. Namun dia mengakui memang dialah yang telah mengeksekusi sang istri, Indria Kameswari, dengan menggunakan pistol yang dia sebut pistol rakitan tersebut. Nah lalu akhirnya karena sudah mengakui perbuatannya, dia pun dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP tentang eksekusi berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup
atau minimal 20 tahun penjara. Lalu sementara itu, jasad dari Indria dipulangkan kepada pihak keluarga, serta anak mereka akhirnya dirawat oleh keluarga dari Indria. Itu dia geng, kisah dari Indria dan Muhammad Akbar sang suami. Dari kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh sembarangan mencaci maki pasangan kita. Apalagi sebagai seorang istri harus menghormati dan menghargai pasangannya sebagai kepala rumah tangga. Karena di dalam kasus ini, sang pelaku adalah orang yang baik dan bertanggung jawab. Hanya saja nasibnya kurang beruntung.